Semangat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Guru. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe terlebih dahulu. Kalau sudah, silahkan perhatikan materi dan selamat belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang cara menentukan gagasan pokok. Perlu kita ketahui, gagasan pokok itu merupakan inti dari sebuah paragraf. Jadi, di dalam sebuah paragraf itu pasti terdapat satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Nah, berikut cara mencari gagasan pokok. Yang pertama adalah mencari kalimat utama. Sebagaimana kita ketahui, pada pembelajaran semester 1 kemarin, kalimat utama itu pasti ada di awal, di akhir, maupun campuran, yaitu ada di awal dan di akhir paragraf. Namun, untuk tingkat SD, kita hanya akan belajar tentang kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Nah, menentukan gagasan pokok itu harus berdasarkan pada kalimat utama. Perhatikan ciri-ciri kalimat utama di awal paragraf. Yang pertama, selalu terdapat repetisi atau pengulangan kata yang terdapat pada paragraf kedua. Kemudian terdapat kata rujukan atau kata ganti yang mengacu pada kata sebelumnya. Kata ganti orang, misalnya ia, dia, mereka, kami, dan nya. Nah, kemudian ada kata ganti tempat, di sana, di sini, di atas, di bawah. Kemudian yang ketiga, itu ada kata ganti rujukan benda, misalnya ini, itu, tersebut. Jadi terdapat kata ganti atau kata rujukan pada kalimat kedua. Contohnya, perhatikan sebuah paragraf berikut ini. Hampir setiap hari anak-anak kampung sebelah bermain sepak bola di halaman sekolah. Mereka bermain hingga matahari hampir tenggelam. Mereka membawa bekal makanan ringan dan air minum setelah bermain. Mereka membuang sampah di sana sembarangan. Nah, coba kalian perhatikan kata hampir. Pada kalimat satu, kalimat pertama terdapat kata hampir. Di kalimat kedua juga ada kata hampir. Nah, terjadi repetisi atau pengulangan. Kemudian kalian lihat yang berwarna biru itu ada kata mereka, yaitu kata rujukan orang. Berarti ini adalah paragraf yang mempunyai kalimat utama di depan atau di awal. Jadi, gagasan pokok pada paragraf tersebut berada di kalimat pertama atau di awal, yaitu hampir setiap hari anak-anak kampung sebelah bermain sepak bola di halaman sekolah. Bisa kalian tulis secara lengkap. Kalaupun tidak, kalian bisa meringkas, namun isinya harus sama. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat utama di akhir paragraf. Yang pertama, terdapat kesimpulan yang ditandai dengan kata konjungsi antar kalimat. Contohnya, kata konjungsi antar kalimat yaitu oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dan juga maka dari itu. Selanjutnya, selain terdapat kata konjungsi antar kalimat, terdapat juga kata kesimpulan yang berupa penegasan. Contohnya, bisa kalian perhatikan yang pertama, jadi
bahkan, maupun kesimpulannya. Nah, jika terdapat salah satu kata ini di akhir paragraf, berarti kalimat utama berada di akhir. Contohnya, perhatikan paragraf berikut ini. Coba kalian perhatikan tulisan yang ditandai dengan huruf merah di akhir paragraf. Nah, kata oleh sebab itu merupakan konjungsi antar kalimat. Sebagaimana kita tahu, letaknya di belakang. Jadi, gagasan pokok pada paragraf tersebut ada di akhir kalimat atau di kalimat terakhir yang ditandai dengan kata konjungsi tersebut. Maka, gagasan pokoknya adalah makanan khas dengan kuahnya yang berwarna kuning ini menjadi favorit lidah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kalian harus jeli melihat apakah di akhir paragraf terdapat kata konjungsi maupun kata yang berupa kesimpulan penegasan. Sampai jumpa anak-anak, sekian dan terima kasih.